Pernah gak ngerasa hidup itu jalan, tapi rasanya gak kemana-mana? Bangun pagi, aktivitas ada, kuliah, kerja, ketemu orang, scrolling, ketawa dikit. Tapi di satu titik, biasanya malam hari, muncul satu pikiran kecil yang ganggu. Sebenarnya, ini semua buat apa? Bukan karena hidup lu buruk, justru sering muncul pas hidup kelihatannya baik-baik saja. Kalau perasaan itu pernah lewat di kepala lu, video ini bukan buat ngasih jawaban. Ini cuma ruang buat mikir bareng. Hari ini kita ngobrol soal Albert Camus dan satu konsep sederhana tapi mengganggu, yaitu absurd. Ada satu hal tentang kehampaan. Dia jarang muncul pas hidup lagi kacau. Justru sering muncul pas semuanya aman. Pas gak ada krisis besar, pas gak ada masalah yang jelas buat disalahin. Dan itu bikin bingung, karena kalau hidup lu hancur, setidaknya lu tahu harus marah kemana. Tapi kalau hidup lu baik-baik saja dan tetap kosong, lu mulai curiga ke diri sendiri. Dan mulai mikir, apa gue yang kurang bersyukur ya? Apa gue yang gak cukup ambisius? Atau gue yang aneh? Padahal bisa jadi ini bukan soal kurang sesuatu, tapi soal kesadaran yang kebangun lebih cepat dari arah hidup lu. Dan disinilah obrolan soal Albert Camus pelan-pelan masuk. Bukan sebagai filsuf, tapi sebagai orang yang berani jujur ke kondisi ini. Banyak orang ngerasa capek bukan karena kerjaan berat, tapi karena hidupnya yang kerasa datar. Rutinitasnya masuk akal, targetnya ada, tapi maknanya gak selalu nyampe. Dan anehnya, kita jarang ngomongin ini secara jujur. Karena di luar sana selalu ada tekanan buat terlihat bersyukur, produktif, atau punya tujuan besar. Padahal di kepala, gak semua orang lagi ngejar mimpi besar. Sebagian cuma pengen hidupnya kerasa nyata. Di titik inilah Albert Camus jadi relevan. Bukan karena dia pinter, tapi karena dia berani bilang satu hal yang sering kita hindari. Mungkin masalahnya bukan hidup yang kurang makna, tapi harapan kita yang terlalu yakin hidup harus bermakna. Hidup datar itu bukan hidup yang kosong aktivitasnya, tapi hidup yang kehilangan ketegangan batin. Lu jalan, tapi gak merasa bergerak. Lu sibuk, tapi gak merasa hadir. Dan ini bukan salah individu sepenuhnya. Dunia modern pinter, bikin kita aktif tanpa sadar. Scroll jalan, kerja jalan, target jalan. Tapi jarang ada ruang buat nanya, apakah ini hidup yang gue pilih, atau hidup yang kebetulan gue ikutin. Pertanyaan itu jarang punya jawaban cepat, dan mungkin gak perlu dijawab sekarang. Albert Camus bukan filsuf yang suka membangun sistem besar. Dia penulis, jurnalis, dan pengamat manusia. Dia hidup di masa perang, kekerasan, dan ketidakpastian. Dan dari situ, dia gak nemu jawaban manis. Tapi satu kesimpulan jujur, ada jarak antara apa yang kita harapkan dari hidup dan apa yang hidup benar-benar kasih. Dan jarak itulah yang dia sebut absurd. Bukan berarti hidup itu konyol, tapi hidup sering gak menjawab pertanyaan yang kita anggap penting. Albert Camus menarik bukan karena dia punya solusi, justru karena dia menolak solusi palsu. Dia gak suka ide yang buru-buru bikin hidup terasa berarti. Karena seringkali makna instan itu cuma plester. Albert Camus gak berusaha menenangkan manusia. Dia berusaha membangunkan manusia. Dan itu bikin pemikirannya terasa dingin, kadang kejam, tapi jujur. Karena dia berangkat dari satu pengakuan sederhana, bahwa hidup gak punya kewajiban untuk masuk akal bagi kita. Dan menerima itu butuh keberanian, bukan kepasrahan. Absurd bukanlah depresi. Absurd bukan pesimis. Absurd itu momen ketika manusia nanya, kenapa gua di sini? Dan semesta diam. Keheningan dunia itu yang sering disalahpahami.
Kita kira dunia menolak kita, padahal dunia cuma gak menjawab. Dan perbedaan antara ditolak dan tidak dijawab itu besar. Ditolak, masih ada relasi. Tidak dijawab, berarti kita sendirian dengan pertanyaan kita sendiri. Di titik ini, banyak orang lari, bukan karena mereka lemah, tapi karena terlalu lama diajarkan bahwa hidup harus jelas. Padahal mungkin kebingungan itu bukanlah kegagalan, tapi kondisi awal manusia yang memang sadar. Absurd bukan musuh, absurd adalah cermin. Dan gak semua orang kuat buat berdiri lama di depan cermin. Bukan marah, bukan nolak. Manusia pengen kepastian. Kepastian akan makna. Kepastian akan sebuah alasan. Tapi dunia jalan tanpa perlu menjelaskan diri ke kita. Disitulah konflik muncul. Bukan karena hidup kejam, tapi karena kita berharap bahwa hidup punya jawaban siap pakai. Dan Albert Camus bilang, absurditas itu bukan masalah yang harus dipecahkan, tapi kondisi yang harus disadari. Menurut Albert Camus, ada beberapa cara manusia untuk bereaksi terhadap absurd. Yang pertama ialah menyangkal, mengisi hidup dengan ilusi, entah itu ideologi, janji masa depan, atau keyakinan bahwa nanti juga jelas. Yang kedua ialah menyerah. Dalam bentuk paling ekstrim, ini adalah bunuh diri. Bukan karena hidup terlalu sakit, tapi karena dianggap gak layak untuk dijalani. Dan Albert Camus dengan tegas menolak ini. Lalu ada pilihan ketiga yang menurut dia paling jujur, menerima absurditas tanpa kabur darinya. Hidup sambil sadar bahwa hidup gak akan selalu masuk akal. Menerima absurd bukan berarti pasrah. Justru sebaliknya, itu berarti berhenti meminta jaminan dari hidup. Berhenti menunggu izin untuk hidup penuh. Albert Camus menyebut sikap ini sebagai pemberontakan sunyi, bukan teriak ke dunia, tapi menolak tunduk pada ilusi. Lu hidup, lu sadar hidup gak adil, dan lu tetap jalan. Bukan karena optimis, tapi karena jujur. Albert Camus pakai cerita Sisyphus, seorang manusia yang dihukum mendorong batu ke atas gunung. Dan setiap kali sampai puncak, batunya jatuh lagi. Rutinitas tanpa akhir, tanpa tujuan final. Kedengaran familiar, kerja, kuliah, bangun, tidur, dan ulangi. Tapi Albert Camus bilang sesuatu yang aneh tapi kuat. Kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Bahagia versi Albert Camus bukan senyum terus-terusan, bukan euforia, bukan motivasi murahan. Tapi keadaan ketika seseorang berhenti bernegosiasi dengan nasibnya sendiri. Sisyphus tahu batunya bakal jatuh, dan justru di situ setiap langkah jadi pilihannya sendiri. Tidak ada harapan palsu, tidak ada janji surga, hanya kesadaran penuh bahwa ini hidup gua dan gua jalani dengan mata terbuka. Dan itu bagi Albert Camus sudah cukup untuk menolak kehancuran batin. Bukan karena hidupnya indah, tapi karena dia sadar sepenuhnya pada keadaannya. Kesadarannya itu sendiri adalah bentuk pemberontakan. Di era sekarang, absurd itu bukan hal asing. Informasi berlimpah, tapi arah kabur. Pilihan banyak, tapi kepuasan minim. Kita disuruh punya tujuan, tapi jarang dikasih waktu buat benar-benar mikir kenapa. Albert Camus gak nawarin kebahagiaan instan, dia nawarin kejujuran eksistensial, bahwa hidup boleh terasa kosong, dan itu gak berarti kita gagal sebagai manusia. Albert Camus gak bilang hidup jadi mudah, dia cuma bilang jangan bohong ke diri sendiri. Mungkin hidup memang absurd, mungkin gak semua usaha punya makna besar,
Mungkin gak semua pertanyaan akan dijawab, tapi justru di situ kita masih bisa memilih, tetap hidup, sadar, dan bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Bukan karena hidup menjanjikan makna, tapi karena kita memilih untuk tetap hadir. Ini bukan jawaban, ini cuma sisa pikiran. Kalau pikiran ini nyangkut di kepala lu setelah video ini selesai, itu sudah cukup.